Paskah tanpa Via Dolorosa dan pengorbanan Yesus adalah sia-sia. Paskah mengingatkan orang percaya bahwa betapa berharganya manusia di mata Tuhan, sampai Ia yang Maha Kudus rela mengorbankan nyawa demi penebusan manusia dari kuasa dosa. Lalu seperti apa gambaran Alkitab mengenai jalan kesengsaraan yang Yesus lalui menuju sejarah penebusan di Golgota? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Jalan di kota Yerusalem kuno. Alkitab tidak secara khusus menyebut kata atau nama Via Dolorosa. Namun Alkitab menyampaikan bahwa Yesus membawa salibnya dari Pretorium, kediaman Pilatus, sampai ke tempat penyalibannya di Bukit Kalvari. Markus 15 ayat 16, Matius 27 ayat 31. Via Dolorosa berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Via Dolorosa diyakini sebagai sebuah jalan di kota Yerusalem kuno yang dilalui Yesus sambil memangkul salib menuju Golgota. Via Dolorosa merupakan sisa-sisa satu dari dua jalur utama timur barat yang melintasi koloni Romawi atau Aelia Capitolina yang dibuat oleh Kaisar Hadrian, Kaisar Roma yang memerintah tahun 117 Masehi hingga 138 Masehi. Jalur ini dimulai di dalam Gerbang Singa atau Gerbang Domba atau Pintu Gerbang Domba dekat lokasi Benteng Antonia dahulu dan mengarah ke barat melalui Kota Lama ke Gereja Makam Kudus. Sejarah Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan ini mulai populer pada abad keempat pada zaman Bizantin setelah para peziarah melakukan kembali perjalanan jejak-jejak proses penyaliban Yesus sampai ke Golgota. Namun sejarah jalan kesengsaraan Via Dolorosa dimulai pada abad ke-14 yang diperkenalkan oleh para biarawan dari Ordo Fransiskan atau Ordo Fratrum Minorium. Pada awalnya jalan ini tidak ada perhentian-perhentian seperti sekarang. Rute yang ditempuh dalam rangka jalan salib berubah dari waktu ke waktu. Bahkan masing-masing kelompok umat menawarkan sejumlah perhentian berbeda dan menetapkannya pada lokasi yang berbeda juga. Hingga akhirnya pada abad ke-18, Paus Clemens XII menetapkan jumlah dan lokasi perhentian jalan salib secara definitif hingga saat ini. Sekarang, Via Dolorosa menjadi tujuan utama para peziarah di Yerusalem. Titik-titik salib di Via Dolorosa. Via Dolorosa dengan jalur yang berkelok-kelok dari Benteng Antonia ke arah barat memiliki jarak sekitar 600 meter atau 2000 kaki. Sekarang jalan ini ditandai dengan 9 titik salib dengan 5 titik salib terakhir berada di dalam gereja Makam Kudus, sehingga seluruhnya adalah 14 titik salib atau juga dikenal sebagai tempat perhentian Tuhan Yesus. Berikut ini 14 titik perhentian Tuhan Yesus. Titik pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Titik kedua, Yesus memanggul salibnya. Titik ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Titik keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Titik kelima, Simon orang Kirene membantu Yesus memangkul salib. Titik keenam, Veronika mengusap wajah Yesus menurut tradisi gereja Katolik. Titik ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Titik kedelapan, Yesus bertemu para perempuan Yerusalem. Titik ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Titik ke-10, pakaian Yesus diambil daripadanya. Titik ke-11, penyaliban, Yesus dipaku pada kayu salib. Titik ke-12, Yesus mati pada kayu salib. Titik ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Titik ke-14, Yesus dibaringkan di dalam kubur. Dari 14 perhentian jalan salib, hanya 9 diantaranya yang tertulis di Alkitab, sementara titik salib ke-3, 4, 6, 7, dan 9 hanya didasarkan atas tradisi. Devosi akan Via Dolorosa. Kalangan gereja Katolik memperingati Via Dolorosa dalam kebaktian khusus. Hal ini dimaknai sebagai devosi kepada Kristus atau sikap bakti yang berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Tradisi devosi yang diadakan di gereja dimulai oleh Santo Fransiskus Assisi dan menyebar ke seluruh gereja Katolik Roma pada abad pertengahan. Devosi ini bisa dilakukan kapan saja, tetapi paling umum dilakukan pada masa Prapaskah, terutama pada hari Jumat Agung dan pada Jumat malam masa Prapaskah. Via Dolorosa memiliki makna yang mendalam di hati umat Kristen. Jalan yang dianggap hina harus ditempuh oleh Tuhan Yesus demi menyelamatkan umat manusia dari dosa dan menjadi bukti pengorbanan yang tak ternilai harganya. Demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless you!